وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi awqatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang yang teduh ini kita bisa berkumpul berjamaah melaksanakan salat zuhur, salah satu salat yang diwajibkan bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim atau muslimah. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan beliaulah yang menuntun kita dari alam yang penuh dengan kejahiliahan kepada alam yang penuh dengan tuntutan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, peradaban Islam yang dulu pernah berjaya di muka bumi ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali seperti yang dulu pernah berada. Sebab pada dasarnya sejarah itu adalah berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atas dan kadang di bawah. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun yang baru. Semuanya akan muncul kembali pada saat dan tepat yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang datang ke Indonesia, ke Asia, tidaklah mudah, melalui proses yang berliku-liku, melalui pengorbanan-pengorbanan para mujahid fisabilillah yang telah mengorbankan harta, tenaga, pikiran sampai jiwanya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah mencoba untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Salah satu keluarga yang mengorbankan segala-galanya untuk agama ini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Namun alangkah baiknya mari kita mengingat kembali memori ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita. Adalah Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita tua yang memiliki dua anak yang bersuamikan Sa'id. Anak yang pertama bernama Amar, seorang pemuda yang berumur 15 tahun. Kemudian anak yang kedua bernama Sa'ad yang berumur 13 tahun. Pada suatu ketika, tatkala sang suami yaitu Sa'id sedang ada di bilik tidur dan Nusaybah
sedang sibuk di dapur mendengar suara gemuruh dari bukit Uhud yang memang ketika itu sedang panas-panasnya akan terjadi peperangan antara tentara Islam dengan kaum kafir Quraisy. Maka tatkala mendengarkan suara gemuruh, dengan serta-merta Nusaybah binti Ka'ab langsung menuju biliknya, menuju tempat tidurnya dan membangunkan suaminya. Dengan penuh dengan kasih sayang dan lembut, Nusaybah membangunkan, "Wahai suamiku, bangunlah. Sepertinya sudah dimulai pertempuran antar tentara Islam dengan kaum kafir Quraisy." Tanpa dikomandoi, sang suami pun yang masih setengah tidak sadar karena bangun tertidur, mengambil peralatan perangnya, memakai baju peperangan, kemudian menyiapkan kuda, kemudian dihampiri oleh istrinya itu Nusaybah dengan memberikan sebilah pedang dan mengatakan, "Wahai suamiku, janganlah pulang sebelum engkau mendapatkan kemenangan." Mendapatkan pesan seperti itu, maka suaminya yaitu Sa'id semakin bahagia. Akhirnya dia naik kuda, kemudian memacu kudanya sekencang mungkin menuju naik ke bukit Uhud, menuju tempat pertempuran yang sangat dahsyat. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum. Ketika disenyumi oleh Rasulullah SAW, Sa'id begitu bahagia. Darahnya semakin memuncak, semangatnya sudah tidak sabar ingin menegakkan kalimat Allah dengan jalan jihad fisabilillah. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kemudian akhirnya Sa'id pun sudah waktunya menemui Allah, meninggal dunia syahid fisabilillah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus seorang tentara menuju ke rumah Nusaybah. Sampai di depan rumah Nusaybah, Nusaybah sudah paham. Dalam keadaan tegang dan gelisah, dia mengatakan, "Bagaimana kabarnya?" Dan tentara pun mengatakan, "Suamimu sudah meninggal dunia, gugur fisabilillah." Seketika itu juga Nusaybah menangis, keluar air mata, mengatakan, "Innalillah, sesungguhnya suamiku sudah mengalami kemenangan." Setelah mengatakan seperti itu, Ammar yang melihat ibunya menangis berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, apakah ibunda menangis karena sedih?" Lantas Nusaybah menjawab, "Tidak, sesungguhnya aku sangat bahagia sekali. Akhirnya suamiku, orang tuamu, ayahmu sudah berhasil mendapatkan kemenangan. Wahai Ammar, apakah engkau bersedia mengikuti jejak ayahmu?" Mendengar perkataan seperti itu, Ammar yang baru berusia 15 tahun dengan sigap mengatakan, "Wahai bunda, justru itulah yang dari tadi aku tunggu. Aku khawatir engkau tidak mengizinkan aku untuk ikut berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, mendirikan agama Allah dengan jalan mengikuti pertempuran di perang Uhud." Maka akhirnya Ammar pun diberikan sebilah pedang, kemudian naik kuda dengan secepat mungkin menuju kepada tempat pertempuran. Sampai di tempat sana, beliau menuju kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Saya adalah Ammar bin Sa'id." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Engkau pemuda yang baik, engkaulah cahaya Islam." Mendapatkan semangat yang sangat luar biasa, Ammar akhirnya membawa pedang beserta naik kuda, kemudian masuk ke tengah medan pertempuran. Entah berapa nyawa tentara kaum kafir Quraisy meninggal dunia di tangan Ammar. Namun akhirnya Allah pun menakdirkan Ammar meninggal dunia. Setelah mengetahui demikian, Rasulullah SAW mengutus kembali tentara tersebut agar menyampaikan informasi ini kepada ibundanya, yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Sesampainya di rumah Nusaybah binti Ka'ab, Nusaybah sudah paham. Lagi-lagi Nusaybah menangis, kemudian mengatakan, "Innalillah, akhirnya anakku mencapai kemenangan." Setelah tentara itu kembali kepada medan pertempuran, hanya tinggal berdua di rumah, yaitu Nusaybah dan putra yang paling kecil yang masih berumur 13 tahun yang bernama Sa'id. Kemudian Sa'id mengatakan, "Bunda, kenapa engkau menangis? Apakah engkau merasakan kesedihan?" Jawaban Nusaybah, "Tidak, sesungguhnya aku merasa bahagia
anakku kini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara terbaik. Kini aku tidak punya apa-apa. Seandainya aku punya apa-apa, pasti akan aku sumbangkan terhadap agama ini. Engkau masih kecil anakku. Tatkala mendengarkan ucapan bundanya, yaitu Nusaybah binti Ka'ab, maka Sa'ad yang baru berumur 13 tahun dengan serta mengatakan, apakah engkau akan meragukan anak kecil seperti aku? Tolong restui aku, doai aku, izinkan aku untuk ikut bertempur bersama Rasulullah SAW di perang Uhud itu tersebut. Akhirnya dengan hati yang lepas, kemudian Nusaybah pun mengizinkan putranya yang berdua, yaitu Sa'ad bin Sa'id. Akhirnya Sa'ad menuju kepada medan pertempuran, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan kembali diizinkan. Lagi-lagi entah berapa nyawa kaum kafir Quraisy melayang di tangan seorang anak kecil baru umur 13 tahun, namun mampu menaiki kuda dengan kecepatan yang sangat luar biasa, sambil tangannya memegang pedang yang menghunus ke sana kemari. Lagi-lagi Allah menakdirkan anak yang kedua Nusaybah, yaitu Sa'ad, meninggal dunia. Ketika mengetahui keadaan tersebut, kembali Rasulullah SAW mengutus seorang tentara untuk menyampaikan keadaan putranya. Tatkala sampai di depan rumah, Nusaybah sudah paham pasti informasi mengenai anaknya. Maka Nusaybah mengatakan, sesungguhnya aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya memiliki apa-apa yang bisa aku sumbangkan terhadap Islam ini, terhadap din Allah ini. Kemudian Nusaybah berkata, aku hanya seorang manusia, seorang perempuan tua, maka izinkan aku untuk mewakafkan jiwa dan ragaku terhadap agama ini. Tentara tersebut kaget. Kenapa? Sebab pertama, Nusaybah sudah tua, kemudian seorang wanita. Belum ada sejarahnya ketika itu seorang wanita ikut berperang di jalan Allah menegakkan kalimatullah. Akhirnya setelah meyakinkan tentara tersebut, maka tanpa sepertujuan tentara tersebut, Nusaybah langsung mengambil kuda dan cepat menuju Rasulullah SAW. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW memperkenalkan diri bahwasanya beliau ingin berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka Rasulullah mengatakan, belum saatnya wanita mengangkat senjata. Maka Rasulullah mengatakan, cukup engkau mengumpulkan obat-obatan, kemudian merawat para tentara Islam yang terluka, maka pahalamu sama dengan orang yang gugur di medan perang fi sabilillah. Akhirnya Nusaybah pun melakukan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Namun tatkala ketika dia sedang mengobati seorang tentara Islam yang masih muda, kepalanya terciprat oleh sebuah darah yang begitu kental menempel di kepalanya. Ketika diperhatikan dari ke belakang, ternyata darah itu adalah tebasan pedang tentara Quraisy yang mampu membelah kepala seorang tentara Islam. Kemudian melihat keadaan tersebut, Nusaybah begitu marah luar biasa. Apalagi tatkala melihat Rasulullah SAW keningnya terserempet oleh anak panah, maka Rasulullah jatuh dan terinjak kuda. Amarah yang sudah begitu kuat, badan yang sudah begitu tua renta, ternyata tidak berpengaruh kepada semangatnya. Justru disitulah niatnya begitu kuat. Tanpa persetujuan Rasulullah, beliau mengambil pedang pemuda Islam yang meninggal dunia tadi, kemudian menaiki kuda dan langsung menghunus entah berapa orang tentara Quraisy yang meninggal dunia di tangan seorang perempuan tua bernama Nusaybah binti Ka'ab. Namun akhirnya pelan namun pasti ada seorang tentara Quraisy yang dari arah belakang mampu menebas tangan sebelah kiri sehingga Nusaybah hanya memiliki tangan kanan. Beliau terjatuh, terinjak-injak oleh kuda di tengah-tengah pertempuran. Tatkala pertempuran sudah semakin maju, meninggalkan medan utama, maka salah seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud kemudian kembali mengecek. Mungkin di antara tentara Islam ada yang tercecer. Tatkala melihat ada suara rintihan dengan ucapan Allahu Akbar, kemudian Ibnu Mas'ud mendekati orang tersebut dan ternyata adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ketika Nusaybah binti Ka'ab mengatakan, tolong berikan pedangmu dan berikan aku kuda, maka Ibnu Mas'ud masih sangat keberatan sebab luka yang sangat parah.
dan hampir mustahil bisa naik kuda dengan memegang pedang. Maka akhirnya dengan berat hati setelah didesak oleh Nusaybah binti Ka'ab, maka Ibnu Mas'ud pun memberikan pedangnya dan memberikan kudanya. Tanpa nunggu aba-aba, akhirnya Nusaybah binti Ka'ab naik ke atas kuda, memegang pedang. Bisa dibayangkan, tangan sebelah kiri tidak memiliki, alias buntung. Kemudian beliau naik kuda, begitu susah payah, namun semangatnya begitu luar biasa. Beliau maju ke medan pertempuran, menghunuskan pedangnya. Entah berapa nyawa yang meninggal dunia, namun akhirnya sebuah sabetan pedang mampu melepaskan kepala Nusaybah dari badannya. Hadirin rahimakumullah, kalaulah bukan darah para mujahid Islam yang tertumpah di muka bumi ini, sepertinya mustahil kita bisa melaksanakan ruku, bisa melaksanakan sujud. Kalaulah bukan jasa-jasa mereka, sepertinya kita tidak tahu akan arti kalimat syahadat, akan arti kalimatullah la ilaha illallah. Itulah keluarga supervisi ke depan, yaitu keluarga yang sangat luar biasa. Suami, istri dan anaknya dikorbankan, dijual untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dikorbankan untuk menegakkan agama Allah. Itulah suami istri yang perkasa, suami istri dan keluarga yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Susah rasanya anak umur 15 tahun zaman sekarang memiliki semangat seperti itu. Hampir sulit kita menemukan anak yang umur 13 tahun bisa semangat seperti itu. Zaman sekarang hampir sulit sekali menemukan perempuan tua yang sudah tua renta, namun mampu memberikan perlawanan yang sangat luar biasa terhadap kaum kafir Quraisy. Hadirin rahimakumullah, itulah visi Islam. Suami istri yang satu visi, satu misi, mau dibawa kemana rumah tangga. Apa yang dimiliki semuanya dikorbankan untuk agama Allah, untuk dinullah. Janganlah kita mencontoh keluarga-keluarga yang tidak baik, sebagaimana Allah gambarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita bisa melihat bagaimana seorang lelaki yang salih seperti Nuh alaihi salam, namun ternyata memiliki istri yang bertolak belakang. Kita bisa melihat Nabi Lut, seorang nabi yang mulia, namun memiliki seorang istri yang justru kebalikan akhlaknya. Kita bisa melihat seorang istri yang salihah seperti Asyah, namun suaminya begitu luar biasa durhakanya, yaitu Fir'aun. Namun kita bisa mengambil contoh dari keluarga yang baik-baik. Imran, lelaki yang salih, istrinya pun salihah, menghasilkan anak yang salih, salihah. Salah satunya yaitu Maryam. Maryam perempuan yang salihah, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam perutnya, menghasilkan anak, seorang manusia yang mulia, yang ternyata diangkat menjadi seorang nabi yang bernama Isa alaihissalam. Ibunya salihah, kakeknya salih, neneknya salih, cucunya pun salih, keluarga yang baik-baik, sehingga dengan kebaikan tersebut Allah abadikan namanya menjadi sebuah nama dalam surat Al-Quran, yaitu Ali Imran, keluarga yang sangat mulia. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita satukan visi misi istri dengan suami, suami dengan istri, mau dibawa kemana rumah tangga. Contohlah keluarga-keluarga para sahabat yang mengorbankan segala-galanya untuk Allah. Sebab memang hidup di dunia hanyalah sementara, hanya puluhan tahun, tidak mencapai ratusan tahun. Visi keluarga Islam Allah gambarkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, surat At-Tahrim ayat ke-6, dan surat At-Tur ayat ke-21. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.